Selamat datang lagi Sobat Bunda ke Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Oke, kali ini kita mau lanjut lagi ngobrol sama Dokter Dewi. Selamat datang Dok. Jadi Dok, kan kita udah ngobrol tentang masa awal kehamilan tuh Dok ya. Dari waktu mual-mual saat hamil. Sekarang kita bicara kalau misalnya udah deket-deket di ujung. Biasanya ibu-ibu kan lebih cemas ketimbang soal masih mual-mual tadi, itu kan lebih ke arah kontraksinya kapan muncul. Tapi biasanya sebelum belum cukup bulan pun kan kadang-kadang udah kerasa ada kontraksi itu Dok ya. Jadi yang biasa disebut kontraksi palsu. Itu sebenarnya apa sih Dok? Nah, kontraksi palsu itu kontraksi yang tidak teratur ya. Jadi kontraksi yang sering dirasakan kencang perutnya, kemudian lebih sering di bagian bawah atau suprasimfisis ya. Di bawah, di perut bawah kencang, kemudian waktu timbulnya dia juga kadang agak lama-lama ya, agak jauh-jauh jaraknya. Beda dengan kontraksi yang beneran ya. Jadi jaraknya lama, biasanya dalam 2 jam dia akan hilang dengan sendirinya. Iya, jadi dengan istirahat dia akan hilang. Berarti relatif sebentar ya, 2 jam Iya, kemudian sebentar. hilang. Habis itu dia jaraknya lebih lama daripada kontraksi yang asli. Lebih lambat ya. Frekuensinya lebih rendah. sedikit ya. Kemudian dia terjadinya di bawah 37 minggu kandungan. Ya, yang sering sih kontraksi palsu itu usia 7 bulan ya. Atau 28 minggu biasanya mulai dia. Dan muncul karena mungkin kecapean ya, Braxton Hicks namanya. Jadi kontraksi-kontraksi kecil. Masih jauh juga ya 27 minggu sementara tadi baru kerasa kontraksi asli itu biasanya mulai minggu ke-38. Iya, masih jauh ya. Yang menyebabkan itu kita nggak tahu pastinya kenapa bisa terjadi ya. Kita masih belum tahu. Belum tahu. Tapi yang sering dirasakan ya karena mungkin ada riwayat prematur sebelumnya atau dia terlalu lelah ibunya ya, capek. Dan apakah kontraksi palsu itu membahayakan dan harus membuat panik? Kan tidak, semestinya jangan panik. Kalau yang terjadi hanya kontraksi-kontraksi kecil saja, yang sebentar, jadi durasinya tidak lama, jarak antara kontraksi satu atau nyeri sekarang dengan nyeri berikutnya masih jauh-jauh ya, lebih dari 10 menit, kadang 15 menit baru muncul nyerinya. Atau tidak ada sesuatu yang keluar dari vagina, maksudnya tidak ada pecah ketuban, tidak ada perdarahan, tidak ada blood slim, tidak ada lendir darah dari vagina. Jadi itu nggak usah membuat kita panik, harus segera ke dokter ya. Jadi kontraksi palsu itu kita rasakan dulu, oh ini mungkin saya terlalu capek, aktivitas terlalu banyak. Kita tiduran dulu, coba tidur miring ke kiri ya. Kemudian istirahat, buat badan kita rileks lah. Kalau rileks kan kita bisa rasakan ini emang benar-benar kontraksi atau hanya capek saja ya. Atau kelamaan duduk juga bisa menyebabkan rasa nyeri di perut itu. Karena tertekan ya waktu duduknya. Iya, kelamaan duduk. Kita aja yang nggak hamil sering kan rasa nyeri ya. Atau tahan-tahan pipis, tuh nggak boleh tahan-tahan pipis kalau sudah hamilnya ya. Kayak secara umum itu memang gak sehat sih ya Dok. Iya. Kadang kan tanggung nih ntar lah gitu. Tahu-taunya ntar malamnya malah kontraksi palsu. Jadi emang ketika usia kandungan masih seputar 7 bulan, masih sekitar 27 minggu tadi, kalau misalkan mulai terasa nyeri kontraksi berarti emang ditahan dulu, diperhatikan ya kira-kira ini tahannya berapa lama. Habis itu kalau misalkan ternyata nanti muncul lagi selisihnya berapa jam. Habis itu ketika terasa itu dibawa tidur dulu, siapa tahu ternyata hilang gitu ya. Karena biasanya apa yang terjadi pada usia segitu itu cuma kontraksi palsu, dari false labor itu ya. False labor. Itu berarti tadi tidak membahayakan sebenarnya Dok? Sebenarnya tidak membahayakan ya, itu karena proses mungkin peregangan ya, karena membesarnya dia itu yang menyebabkan sedikit kenceng-kenceng kalau kita capek. Berarti jatuhnya memang reaksi otot karena apa yang sedang terjadi di badan saat itu ya, karena kecapean, karena kurang tidur atau tadi. Kadang-kadang juga bayinya terlalu aktif bergerak, tapi mamanya merasakan, aduh ini sakit nih, ya kan? Padahal bayinya usil. Aman-aman aja ya. Tapi ya itu
tentunya ada gejala penyerta lain yang kita harus aware ya, harus kita perhatikan kan. Ya, itu perlu diperiksakan ketika terjadi apa tuh dok? Misalnya dia kontraksinya sering nih, 10 menit datang, 10 menit datang, 10 menit datang, 2 jam istirahat nggak membaik kan. Nah, karena nggak menutup kemungkinan juga ada persalinan prematur. Jadi dia lahir sebelum waktunya, ya. Berarti kalau misalkan setelah 2 jam masih belum membaik, terus rasa sakitnya malah nambah terus, kemudian perutnya terasa Lebih tadi kenceng, lebih kencang, kemudian kendur kencang lagi, berarti memang sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit Iya. ya. Biasanya ya kalau seperti itu dia ada lendir darah juga dari vagina kan. Tadi ya pengeluaran Iya, dari vaginal discharge ya. Oh, tapi kalau misalkan tidak terjadi yang kayak gitu, berarti kemungkinan cuma kontraksi palsu, ibu-ibu bisa tenang berarti ya sebenarnya. Artinya jangan cepet-cepet lah panik, jangan cepet-cepet merasakan aduh nih gimana nih ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu ngelus-ngelus perut juga membuat dia berkontraksi. Karena biasanya sih kerasa di situ juga otomatis kita agak Iya, lebih kencang otot kenceng ya. kan. Jadi kalau seperti itu mungkin perutnya ya dipegang aja, jangan dielus-elus gitu ya. Jangan kebanyakan dielus. Iya, kadang-kadang juga kontraksi palsu itu terjadi karena perangsangan payudara yang terlalu dini. Kan kadang-kadang ibu-ibu ini sudah keluar ASI, Susunya, ya. gimana bersihinnya. Nah itu kemudian habis hubungan seksual. Hubungan seks juga bisa bikin kontraksi palsu? Membuat kontraksi dia. Karena kan sperma itu mengandung namanya semen ya, ada prostaglandin yang akan merangsang rasa nyeri. Ya. Oh, karena kena prostaglandin kalau dari kontak kandungan langsung, semen tadi ya. Habis itu karena terangsang oleh prostaglandinnya sehingga dia menyebabkan rasa nyeri tadi, sehingga dikira kontraksi sama ibunya. Oh. Iya, banyak yang seperti itu yang datang ke kita ya. Itu dokter sering datang keluhan begitu nggak dok? Kayak aduh ini kayak kontraksi, oh enggak ini cuma palsu. Itu biasanya sih kalau sekarang kan pasien lebih banyak WhatsApp ya. Jadi dia dok ini gimana gini ya. Sebenarnya dia dengan istirahat aja akan membaik ya. Berarti penanganannya memang sebenarnya cukup istirahat ya, dimonitor istirahatkan dibuat gitu badan ya. kita rileks lah ya. Kalau kita tegang fokus ke situ terus, biasanya nggak terjadi bisa terjadi. Oh iya itu Iya, kebetulan kan? saya belajar psikologi ada namanya tuh efek nocebo. Iya, kebalikan betul. placebo. Jadi karena kita percaya seperti ini yang terjadi beneran. Terjadi beneran. Memang Di kita badannya. ada badan kita yang bisa kita kontrol, tidak sepenuhnya berserah ke dokter kan. Berarti emang sebenarnya karena aslinya tidak berbahaya, kecuali ternyata bener kontraksi asli ya, yang kelahiran prematur. Berarti sebenarnya ketika muncul kontraksi di usia kehamilan masih bulan ke-7, ibu-ibu tuh cukup sebenarnya relaksasi monitor ya. Iya, jangan buru-buru lah menyimpulkan bahwa ini aduh dia mau lahir sekarang ya. Kemudian kalau misalnya masih panik bisa hubungi dokternya. Itu masih ada istilah kontraksi palsu atau false labor ya. Tapi kita juga nggak boleh denial bahwa ini sudah 10 menit datang, kerasnya makin keras, sakitnya makin sakit. Nah kalau begitu harus segera ke rumah sakit berarti itu ya. Tahu-tahu sampai rumah sakit udah bukaan 5 kan. Prematur. Berarti sebenarnya untuk penanganan nggak perlu sesuatu yang spesial ya dok, nggak perlu obat-obatan atau gimana, cukup tadi ya relaksasi, monitor. Mungkin kalau kadang kan orang sensitif nih, badan lain juga ada pegel gitu kan, paracetamol, asam mefenamic masih aman. Mungkin kita minum 1 aja cukup. Nah itu berarti kalau misalkan minum itu berarti ketika ternyata kontraksinya asli pun tetap bakal kerasa berarti ya dok ya? Iya. Nggak bakal berkurang kan ya sensasinya? Iya, takutnya kan tadi kan kita perlu relaksasi dan perhatikan. Takutnya ketika memperhatikan nanti ada perubahan gejala kan malah ribet. Iya, enggak ada ngaruh dia ya. Betul dia. Kalau misalkan ternyata nyerinya nggak bisa ditahan, paracetamol 1 cukup. Tapi relaksasi, perhatikan baik-baik. Apakah frekuensinya, rasa sakitnya di mana, durasinya berapa lama, seperti apa rasanya perut ketika dipegang. Itu berarti sama bisa diperhatikan. Dan kalau misalnya setelah 2 jam malah tambah sakit, tambah keras, kemungkinan asli. Tapi kalau misalkan kontraksi palsu biasanya akan hilang sendiri. Hilang dengan sendirinya, dengan istirahat akan membaik. Nah itu. Terima kasih informasinya dok. Semoga akan membantu juga untuk sobat bunda. Jadi kalau misalkan sobat bunda ternyata juga punya teman yang seperti yang membutuhkan, yang usia kehamilannya mungkin sudah sampai bulan ke-7, jangan lupa dibagikan juga, siapa tahu bisa membantu meringankan rasa takutnya mereka ketika sedang mengalami kehamilan, karena hamil itu udah cukup stres ya dok. Masa ditambah-tambah lagi cemasnya. Sebenarnya nggak harus stres, nggak harus cemas sih ya.
kita saya sering rasakan suruh pasiennya rasakan dulu, jangan buru-buru udah waduh parno ya. Jadi Emang harus rasakan sadar dulu. pada Iya, diri sendiri betul. begitu ya, supaya tenang, supaya paling nggak cepat panik kalau terjadi Iya. apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya sahabat muda juga masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, silakan komentar di bawah ini, nanti kita akan bahas lagi apabila kita ada kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi untuk bisa mendapatkan notifikasi ketika kita keluar obrolan lagi bareng spesialis-spesialis seperti Dr. Dayu ini ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @puribunda dan @puribundatabanan serta Instagram Win di @ivf.bali. Terima kasih sudah mau menyempatkan lagi ngobrol, Dok. Ini sesi kedua ya. Ini kita udah ngobrol dari sejak sebelum hamil tadi. Habis sekarang kita ngobrol ketika sudah selesai hamilnya. Berarti Belum setelah selesai, ini, hamilnya belum ya? sedang hamil. Oh iya, sedang di ujung ini ya. Berarti setelah ini kita Nanti akan ngobrol setelahnya sesi ya. ketiga, terminalnya Oke. gimana? Sesi ketiga kita akan bicara apa yang terjadi setelah kehamilannya. Oke, terima Iya. kasih Dok sudah menyempatkan Sama-sama, waktu untuk terima bisa ngobrol kasih. bersama spesialisnya. Sangat keluarga. Sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.